Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak pejuang PPG. Bertemu lagi dengan channel YouTube Suhendi Moka. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share atau membagikan soal-soal ujian PPG tentang pedagogik. Di mana video ini adalah lanjutan video-video sebelumnya yang sudah saya bahas ya di part 1, 2, dan 3, dan ini adalah part keempat. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat atau menonton video-video sebelumnya untuk belajar, silahkan tonton di linknya sudah saya sertakan di video ini ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Berdasarkan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawabannya adalah Baik Bapak Ibu, saya ingatkan untuk melatih soal-soal ini Bapak Ibu bisa mempost terlebih dahulu ya sebelum saya menyebutkan penjelasan atau jawaban dari soal tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa menebak terlebih dahulu atau menjawab terlebih dahulu jawabannya apa yang menurut Bapak Ibu, baru nanti dilanjutkan videonya sehingga di situ ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saya share di sini. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorep. Nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu. Disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browser. Jawabannya adalah B. Email. Soal nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari mereka dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual teaching learning. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Soal berikutnya, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dengan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.
B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil elaborasi dan memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Soal nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang tergabung secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyimpan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respons peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Penyimpanan kondisi psikologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon. C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Respon peserta didik untuk merespon, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Jawabannya adalah E. Nomor berikutnya. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Soal nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar ditentukan oleh faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jawabannya adalah E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Soal nomor 8. Jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Jawabannya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Soal nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar. Soal berikutnya. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Soal nomor berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut.
A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi untuk instrumen yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengajaran soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengajaran soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor berikutnya, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan analisis hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisis hasil penilaian belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawabannya adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Soal nomor berikutnya. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas respon pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, penilaian diatur dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor Permendiknas Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Jawabannya adalah Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Soal berikutnya, untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guna menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Jawabannya adalah E. Tes performance. Soal berikutnya, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Menggunakan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Soal berikutnya, dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi konstruksi bahasa, B. Substansi konstruksi validitas skor, C. Substansi bahasa konstruksi skor, D. Substansi validitas bahasa reliabilitas, E. Substansi konstruksi validitas reliabilitas.
Jawabannya adalah A. Substansi konstruksi bahasa. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktek atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Soal berikutnya. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilaksanakan dalam bentuk penugasan ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama, dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Baik, itu tadi pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.